Iya, sok teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di hari kedua bulan Ramadan. Semangat ya semuanya. Insyaallah semangat ya. Nggak tidur lagi. Biasanya tidur lagi ya. Sekarang mah dimelek-melekin, kita nggak usah tidur lagi. Ya, sebelum kita mulai jam kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar Teh Dinda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, salam luar biasa. Lama nggak nongol. Iya, kemana aja nih Teh Dinda? Iya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Teh Dinda ya. Kita akan berbicara mengenai tentang mental. Nah, mental ini biasanya emak-emak ini mentalnya suka naik turun ya. Mentalnya ini ya. Mentalnya suka berubah-berubah atau moodnya juga bisa jadi ya berubah-berubah. Nah, karena kita ini sekarang menjadi seorang pebisnis ya, kita sudah terjun menjadi seorang entrepreneur, pengusaha atau pebisnis, maka kita harus memiliki satu mental yang kuat ya Teh ya, satu mental yang dimiliki oleh pebisnis itu apa aja sih seperti itu. Nah, karena memang banyak latar belakang dari kita kenapa memilih terjun di dunia bisnis, karena banyak hal. Seperti saya misalnya kenapa terjun di dunia bisnis, karena ingin fokus ke keluarga. Atau ada juga Teh Dinda, kenapa terjun ke dunia bisnis karena sudah bosan jadi jadi pekerja ya. Ya, betul. Atau ada yang sudah bosan jadi karyawan, atau ada yang terjun ke dunia bisnis dengan alasan karena ingin menambah penghasilan dan sebagainya. Banyak pokoknya latar belakang yang dimiliki oleh setiap orang ketika terjun di dunia bisnis. Apapun itu, yang terpenting adalah kita harus siap ya Teh ya, siap dengan segala apapun yang akan kita hadapi selama menjalani bisnis. Ya, mental ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol bersama Teh Dinda. Teh Dinda silahkan untuk bisa menyampaikan materinya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Teh Tia untuk sambutannya. Iya, apa kabar semuanya? Saya baru nongol lagi, ini berapa pekan nggak nongol ya Teh? Iya. Di Zoom pagi ngobrol bareng sama di channel Ratu Ratus. Biasanya nge-zoom terus di ini di tim sendiri gitu. Jadi kemarin juga ada sesuatu yang di tubuh itu kurang bersahabat. Jadi ya mungkin ini baru bisa kesempatan dan bisa dipaksain juga. Oke, kita pagi ini akan membahas tentang ciri mental pebisnis ya. Jadi seorang pebisnis itu kita pasti akan menghadapi yang namanya rintangan ya, di situnya kayak permasalahan gitu. Nah, dari permasalahan itu kita juga harus menyiapkan dan wajib punya yang namanya strategi dan suatu mental. Karena itu akan berpengaruh ke bisnis kita yang dijalaninya, ya enggak Teh? Betul. Nah, ada beberapa ciri mental pebisnis, yaitu yang pertama berani mengambil risiko, atau kita itu bertanggung jawab apa yang sudah kita ambil gitu. Entah itu baik buruknya itu ya kita harus berani risiko nanti ke depannya itu harus siap gitu. Siap harus hadapi gitu. Jangan ketika sudah terjun di dunia bisnis lalu mental ini tuh yang tidak berani mengambil risiko kita tidak punya gitu, tidak ada gitu, ya nantinya akan tumbang, ya kandas begitu saja gitu. Nah, dalam menjalani hidup tentu kita akan menemui yang namanya
risiko. Ya, dalam hidup aja kita menemui risiko, apalagi sebuah bisnis ya, Teh. Nah, gitu. Jadi kita itu menyadari kalau sukses seorang pembisnis itu atau entrepreneur yang lain gitu, itu penuh proses gitu. Dan prosesnya itu setiap orang akan berbeda-beda prosesnya gitu. Jadi, nah ketika kita melihat proses orang lain itu banyak, kadang kita tuh menilai kok dia suksesnya cepet banget ya, terus nah kok dia bisa melanjut cepat gitu bisnisnya, terus sekarang udah mega ini itu. Nah, sebenarnya kita tidak usah. Kadang saya aja pernah awal ya, kok dia, iya saya juga pernah gitu berawal berpikir seperti itu, kayak kok bisa seperti itu ya, cepat banget. Karena aku kan berawal dari ngejalanin bisnis itu kayak pertama itu maju mundur gitu, tapi ya aku berpikirnya lah ini mah harus bisa menerima risiko gitu ya, kita yang harus hadapi, kita harus berani apapun gitu. Ya kayak awal aku dulu tuh saya mundur nih jadi seorang pekerja gitu ya, apalagi di luar negeri gitu. Udah apapun yang terjadi kayak niat bismillah gitu ya. Nah, dibarengi dengan pokoknya udah ada tekad gitulah. Udah pokoknya break aja gitu. Insya Allah di rumah saya bisa lanjutkan dengan Ratu-Ratus ini, yakin gitu. Ya udah dengan benar-benar yakin, siap menerima resiko apapun, entah itu nantinya jadi nanti bagaimana ya bagaimana ya aku di ini enggak ya, aku di itu enggak. Jadi tidak ada rasa yang bisa membuat saya itu mundur gitu. Ya gitu, pokoknya siap resikonya. Bagaimana nanti saya akan hadapi gitu. Itu yang aku rasakan sih seperti itu. Dan kita ketika melihat suksesnya seseorang itu kita belajar gitu, kita ambil kok kayak dari kisah Om Bob Sadino gitu kan ya. Beliau itu seorang pembisnis atau pengusaha yang sukses luar biasa di Indonesia ya gitu. Meskipun udah almarhum tidak ada gitu, tapi kesuksesannya itu masih kita kenal sama pembisnis pengusaha yang lain gitu. Jadi Om Bob juga kan punya sesuatu kiat-kiat yang bisa dirinya itu bisa sukses gitu. Kiatnya apa aja gitu. Nah, kita pun harus punya suatu kiat apa aja sih yang bisa membuat diri kita itu akan sukses ke depannya gitu. Menjalani bisnis itu tidak asal nyemplung kita ngejalanin tapi tidak dilakukan dengan secara maksimal. Kalau sudah kita menjalankan menerima risikonya ya kita harus lakukan dengan semaksimal mungkin gitu, Teteh. Nah, yang kedua ini adalah niat dan tekad kuat. Nah, kayak tadi saya ini tuh, jadi ketika saya mengambil risiko, kita harus punya ya tekad, ya, tekadnya itu harus bulat, benar, mantap, gitu, kuat, gitu. Nah, di sini berarti dalam arti pantang menyerah. Saya orangnya suka yang namanya suatu hal yang menantang atau enggak hal yang tantangan. Ketika saya ditantang untuk ini itu, nah berarti kita itu dilihat dari orang lain itu potensi kita itu mampu bisa gitu. Ya sudah kita buktikan kalau kita pun punya suatu potensi gitu, potensi diri yang kita itu bisa dikembangkan dan bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita sudah memberi manfaat ke orang lain, kenapa tidak gitu? Bahkan justru ketika kita sudah memberi manfaat, kita fokus saja memberi manfaat ke orang lain, kitanya pun akan berefek lebih banyak ilmunya, wawasannya juga akan bertambah gitu loh. Nah, dari situ juga aku belajar juga. Jadi pokoknya harus ada tekad yang tidak pokoknya ragu atau apa gitu, tidak. Jadi sesuatu hal yang ada dorongan juga dari diri kitanya itu benar-benar gitu. Jadi enggak main-main asal aku ambil bisnis ini gitu, ngejalanin bisnis ini dengan kata separuh-separuh gitu. Enggak, lihat yang lain, kok ini bisnis ini kok kayaknya menyenangkan gitu, senang gitu. Ya hanya sekedar melihat batas luarnya saja gitu. Nah, kita sebenarnya lagi menjalani proses, dan proses ini yang akan membuat kita itu jalan menuju pada si puncaknya itu gitu. Kadang kan orang itu udah lagi sedikit menjalani dapat rintangan nih Teh di tengah bisnis kita gitu loh. Terus kita kadang
ada rasa pesimis gitu ya, nggak ada rasa minder gitu. Nah, Mhm. itu berarti tekadnya itu masih belum belum apa ya, belum kuat Belum gitu. kuat, iya. Heeh. Jadi kalau, menurut Om Bun itu bisa dilihat dari keseriusan waktu dan luang kita itu untuk, menjalankan bisnis gitu loh, Teh. Itu kata Om Bob Sudino itu. Jadi bisnis itu bisa dia itu nganggapnya sebagai sampingan. Sampingan. Jadi Mhm. ketika kita niat melangkah bisnis itu, saya mah, di 100 tuh pengen kan dia juga punya Sampingan, misalkan iya. ada jualan, inilah yang lain kayak misalkan ke skincare atau enggak kayak baju-baju gitu. Ya boleh, maksudnya boleh dari apa aja juga boleh, cuman kalau kalau saya itu tidak bisa, bercabang. Fokus, rasa fokus tujuan kalau karena saya berpikirnya kalau saya fokus di satu, nah saya akan bisa meraih suatu prestasi gitu ya. Itu akan untuk kehidupan saya pun akan lebih baik gitu. Tapi kalau yang ini itu diambil, ini samping ya diambil juga hanya sebagai batas sampingan, ya hasilnya pun tidak akan maksimal. Itu yang menurut aku yang aku rasa itu gitu. Betul. Yakin tidak akan seperti Om Bob Sidino seperti itu tidak akan maksimal gitu. Yang aku rasakan seperti itu. Dulu pun aku gini jualan buku-buku gitu ya. Sebelum ini sambil waktu jadi marketer ratu-ratu juga gitu. Terus jualan kayak baju, gamis, terus jualan kaos kaki gitu. Pokoknya banyak lah gitu. Bahkan ada makanan ringan gitu. Karena aku kan punya customer banyak ya. Jadi apa aja aku pengen pengen jualan gitu kan. Karena aku berpikir udah aku pengen pensiun gitu. Aku udah lelah capek gitu di apa sih suruh bekerja dengan orang lain nggak enak tahu ada aturan ini tapi kita nggak sering udah pengusaha pembisnis kita udah uh, konsisten dengan apa yang sudah kita putuskan gitu kita punya tekad mental kuat ngejalaninnya tuh enak gitu mau fokus ya kita bisa fokus asalkan yang kita lakukan itu benar-benar gitu tidak dijalani dengan sampingan gitu. Jadi kalau misalnya ya sampingan itu kalau menurut aku tuh tidak akan maksimal gitu. Gitu, Dada. Yang ciri ketiga itu kita selalu ikhlas dan bersyukur. Jadi rasa bersyukur dan ikhlas itu kita dapat memaknai setiap hasil yang didapat dari bisnis kita itu kita kayak misalkan kita dapat profit sekecil apapun atau enggak hasil sekecil apapun ya kita syukuri gitu, kita nikmati gitu. Nah, ketika ada di bisnis kita ada suatu rintangan atau enggak dapat musibah tiba-tiba dapat musibah ya kita tetap bersyukur gitu, apa tidak menyalahkan keadaan gitu. Nah, ketika kita bisnis misalkan kita menjalani bisnis dan dulu saya gini, aku ambil ini nih kayak misalkan jadi agen gitu lah. Nah, ketika si produk ini nggak terjual gitu, nggak terjual sampai target ini itu tidak mencapai gitu ya Teh. Nah, kok masih banyak gitu. Ya udah nikmati, kita syukuri karena kita masih menjalankan masih berproses gitu. Betul. Dijalaninya tuh kita berarti ada yang kurang apa nih gitu. Apakah semangat kita yang kurang atau enggak niat dan tekad kitanya itu masih naik, turun, masih antara iya dan tidak, di angan-angan tuh belum ngumpul gitu ya, di hati juga belum sepenuhnya gitu, ya kan? Jadi, Betul. kadang seperti itu gitu, ya udah kita, profit setiap hari pun kita, dapatkan kayak misalkan kalau ini hari ini dapatnya 5 juta ya, kemarin kan 10 juta gitu, kita syukuri alhamdulillah berarti ada yang harus, kita tambahkan, apa itu gitu, kita kok bikin evaluasi gitu. Kurangnya itu aku di mana gitu. Dan kita harus bisa melebihkan itu apa gitu. Kalau kata Kang Dewa sih seperti itu gitu. Nah, Betul. yang ciri keempat, kita memiliki kemauan yang keras. Mhm. Sudah kita dalam berbisnis semuanya sudah memiliki kemauan yang keras belum? Nah, Tapi punya kemauan yang keras belum?
Iya harus ya. Harus ya. Harus yang keras-keras. Saya suka yang keras. Apa sih? Iya, kan karena perempuan suka yang keras-keras ya, atau tapi tidak mau dikerasin. Ya, dari situ Gak mau mental yang dikerasin. keras ini kan harus terbangun dari apa? Kalau menurut aku tuh dari awal kita mau mulai bisnis itu emang harus ditumbuhkan gitu agar supaya mental yang ini punya kemauan yang keras itu selalu ada gitu. Kayak saya pun punya apa? Kayak target setiap bulannya terus nggak tahunnya ini gitu. Kita harus keras gitu loh. Harus keras ya. Kita punya tujuan apa sih gitu. Kayak tahun ini ya Allah semoga saya bisa punya mobil. Saya mendoakan dan 7 bulan Agustus harus punya mobil ya. Amin. Amin gitu. Ya kita pun harus direalisasikan ya, kita dalam bentuk nyata apa sih gitu. Usahanya apa. Jadi karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati kita gitu. Berbanding dengan apa yang kita lakukan dari doa, ikhtiar gitu kan. Nah, kalau kita kemauannya belum keras, jadi punya bisa kita menjalin bisnis kan masih leha-lehe gitu, kayak mood-moodan, setengah-setengah, dianggapnya sampingan gitu. Nah gitu, jadi karena apa ya, punya kemauan yang keras itu kita bisa mengatasi tantangan juga gitu, yang membuka ruang dan jalan untuk rencana bisnis kita ke depannya gitu teh. Oh ya tadi aku ada yang lupa ya. Jadi kalau misalkan kita punya tekad yang kuat itu, kita pun harus harus apa ya, punya pondasi hati yang kuat juga teh. Selain tekad yang kuat, kita harus juga punya pondasi hati yang kuat juga gitu, agar bisa mengantarkan kita menjadi seorang pembisnis atau pengusaha yang kuat. Ya. Jadi biasanya kalau orang yang punya kemauan keras itu selalu bekerja keras ya, usahanya juga keras gitu. Jadi dia tidak akan mau mendapatkan haknya dia tuh sebelum dia itu bekerja keras gitu. Saya belum berhak nih kalau saya hanya bekerja seperti ini gitu. Tapi kalau kita sudah bekerja keras, kita udah siap gitu. Tekad kita perjuangan saya nih udah keras banget gitu kan. Ya itu hak saya gitu. Seperti itu. Dan yang kelima itu tahan banting dan tidak cengeng. Siapa yang masih cengeng karena timku masih ada punya mental cengeng, digebrak sama saya waktu itu digebrak sama saya, minta ceritanya kan pokoknya siapa nih yang mau di ini ya, pokoknya dibawa sama aku gitu, kemudian atau sama ini, pokoknya siap aja ya, kupingnya panas-panas silahkan, mentalnya mau sakit silahkan. Berarti itu masih baperan gitu, untuk menjalani bisnis itu belum siap gitu kan. Nah, kita harus keras juga gitu. Keras di sini bukan berarti saya juga kalau ke grup bukan berarti saya galak atau enggak saya judes, tapi saya itu nggak mau sukses sendiri gitu. Saya pengen sukses kita itu bersama-sama bareng gitu. Nggak ada yang seseorang itu yang bermanfaat, kita bisa memanusiakan manusia gitu kan. Nah dari situ kan aku juga selalu ke tim tuh pokoknya yang mental cengeng udah saya gibas aja pokoknya. Yang siap pokoknya belajar gitu. Nah ketika ada yang mempunyai mental yang tidak tahan banting, dengan dari situ dari ucapan saja udah kebaperan gitu, masuk di teteh kayak gitu, terus nggak direspon gitu kan ya aku. Nah baru segitu aja udah lembek gitu kan. Udah cengeng gitu. Jadi kadang karena kita tidak belajar saya belajar di universitas kehidupan ya, dulu saya juga belajar ketika training sesuatu gitu, atau enggak saya itu les privat sesuatu gitu. Ketika dikatakan sama si guru itu, udah kamu apa udah pantas belajar di sini gitu. Terus apa kamu udah siap gitu. Terus ketika saya belajar terus masih leha-lehe gitu ya, terus masih tidak ada keseriusan gitu ya. Ya udah sama guru saya pun, terus kamu keluar, kamu belum siap katanya. Nah, ketika dari situ, udah kamu ngapain kamu di sini datang gitu. Toh kamu juga belum siap gitu belajar, masih lehe-lehe gitu kan. Nah, ketika saya di dalam ruangan itu pun kok ya dirasakan, ya udah kamu kata guru, ya udah sana kamu pergi ke toilet gitu. Nah, ya saya nangis gitu loh. Saya cengeng gitu. Jadi maksudnya tuh kok cengeng gitu, kok kayak gitu gitu. Kalau saya kan mau bisa, saya mau sukses gitu kan. Saya nggak mau kayak gini terus gitu.
pas baru digebrak kayak gitu aja kok aku cengeng nangis gitu, jadi melempem gitu. Nah, akhirnya kan aku kan terus kata si gurunya tuh disinggung lagi, aku tuh, "Kamu balik lagi sini, kamu yakin siap belajar?" Aku dengan siap sigap gitu ya, "Iya Pak, saya siap belajar," gitu. "Siap enggak?" Kata kami. "Ya siap." Jadi dari itu tuh kita pun dari kata, di sikap kita, karakter kita pun akan mendukung gitu. Kalau kita punya masih lempem-lempem, terus tidak maksimal gitu, kitanya pun kayak nggak siap pun orang tuh bisa menilai gitu loh Teh. Jadi ketika saya siap dengan kita banyak pun enak akan masuk kitanya juga dengan rasa ya saya siap gitu. Saya siap menerima ilmu, belajar dan saya kan pasti bisa gitu. Ya udah saya bawa dalam bawah alam sadar diri saya gitu. Saya bisa, ya bisa di situnya meskipun ada di dalamnya tuh dalam lambatan susah apa gitu. Ya kita kan punya guru ya kita tanyakan apa sih kekurangan kita ya. Kok saya bisa sampai seperti ini, harus sampai bisa seperti itu kayak apa sih gitu. Ya kitanya terus mau belajar gitu. Jangan ketika ada kita tidak memulainya dengan rasa yang apa ya, dengan kuat gitu, dengan mental yang seperti apa pantang menyerah gitu, menerima resiko gitu. Ya kita apa ya, nantinya ya kan suruh ketika keluar sama guru, "Udah kamu pulang aja," gitu. Ya pulang gitu, pulang gitu. Iya. Jadi pulang pun nggak ada ilmu yang didapat gitu kan. Mentalnya udah mental PY yang diremuk langsung hancur Lembek gitu. ya. Ya sama dengan saya waktu ketika ya berbisnis tuh seperti itu. Kayak dulu waktu saya ikut training di bisnis MLM gitu ya, marketing itu sama gitu. Kalau udah pembahasannya mental itu wah luar biasa, mindset juga gitu. Jadi kita pun harus mediakan apa ya gelas kosong setiap ini ya tuh ketika ada orang yang kita memberi satu hal ilmu gitu ya. Kenapa kita itu merasa diri itu kayak apa ya, tidak merasa diri itu bodoh lah gitu. Jangan merasa diri kita itu paling pintar karena itu akan bisa apa ya membuat diri kita itu apa, salah jalan, salah langkah menurut aku tuh gitu, Teteh. Jadi kita pun harus bisa, menciptakan suasana yang apa ya, menjadi positif gitu loh, Teh. Kayak kita itu bisa menyenangkan gitu. Nah, akan bisa terus, menciptakan rasa spirit, semangat di diri kita gitu. Mhm. Gitu sih, Teh, kurang lebihnya. Ada yang mau ditambahkan sama Teteh? Iya, luar biasa tuh Dinda semangatnya, ya. Karena kita bicara mental, jadi harus semangat ya Teh ya. Betul, kita Harus perlu nyemangati orang bisa lain juga. menularkan semangat ke teman-teman, apalagi sekarang nih lagi Ramadan mungkin, aduh kayaknya Lemah, tuh lesu. jualannya nggak Oh, semangat, tidak. lesu, iya, harus semangat ya. Harus Kalau semangat dong. jualannya nggak semangat nanti nggak dapat uang, entar nggak bisa sedekah ya Teh ya. Iya dong, apalagi bulan puasa ini kita harus apa ya, Heeh, berlomba-lomba ya Teh, sedekah berlomba-lomba ini. betul. Nah, dari gitu kita Bisa. harus semangat nih jualannya, promonya, Mhm, nge-branding-nya juga harus kuat, mhm. gitu. Ya, paling, ada sedikit tambahan ya kalau, ciri orang sukses gitu atau mental yang kuat gitu ya, yang tadi di pebisnis tadi adalah salah satunya bisa dengan kita harus cerdas secara emosional ya, Teh, ya. Betul. Jadi kan balik lagi ke tadi bahwa seorang pebisnis itu harus tahan banting tadi ya, harus anti baper, nggak boleh Anti baper. baperan, nggak boleh sedikit-sedikit cengeng gitu ya. Ngeng. Baru ngelihat orang lain misalnya lebih ini, Sukses kitanya malah duluan dari jadi kita. sukses, Ah, kita kita malah jadi, kendor. aduh down, kita jadinya, kayaknya saya nggak bakat Hmm. bisnis ya. Padahal kan seorang pebisnis itu atau jualan itu bukan soal bakat gitu ya, tapi soal Betul. mental gitu. Mental, Punya mindset-nya soal tuh. mental, bukan bakat nih, saya nggak ada bakat bisnis, semuanya insya Allah akan ada bakat bisnis, akan bisa jualan. Karena jualan ini Betul. sudah memang jadi fitrah ya Teh ya, sudah jadi fitrah kita dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara 10 pintu rezeki gitu ya, salah satunya adalah dengan Dari berdagang. iya berdagang, Jadi memang betul. kita harus semangat ya menjadi pembisnis walaupun kita emak-emak tadi kata Teh siapa? Teh Umi siapa tadi tuh Teh? Ada, nah Teh Umi, Umi Umu ya? Umu Salma Umi ya? Salma, iya katanya niatnya pengen fokus Teh, tapi kadang masih ribet dengan kerjaan rumah.
anak-anak atau seharian ngajar ngaji juga kadang baru ngiklan 2-3 kali balas chat customer, anak yang lagi masa aktif, Masya Allah kadang sampai lupa ngiklan, tahu-tahu udah malam ya. Itu ya kembali lagi ke manajemen waktu. Manajemen waktunya. Iya, saya juga ngerasain gitu ya, dan saya paham betul bagaimana kesibukan, para Emak-emak. ibu-ibu, emak-emak gitu ya, Iya, yang sudah memiliki, anak-anak yang lebih dari 2 gitu ya. Mungkin juga ada yang masih kecil-kecil, jaraknya itu pasti akan sangat, merepotkan sekali. Tapi ketika kita mampu me-manage waktu gitu ya, apa yang harus kita lakukan, mana yang prioritas, mana yang enggak, ya insya Allah akan bisa berjalan ya Teh Dinda ya dengan iya semestinya, betul. seperti itu. Jadi Jadi tinggal kita manajemen kalau waktu ya. memanajemen waktu ini gitu Teh. Jadi dahulukan apa yang menjadi prioritas dulu Mhm, gitu. Jadi apa sih prioritasnya gitu. Kalau kalau saya itu tidak menunggu luangnya waktu, tapi kita mhm, luangkan waktu gitu. luangkan waktu, betul, iya, Berapa jam sih kita untuk menjalankan bisnis mhm, sehari itu betul gitu. betul, Ya udah meluangkan waktu aja. Jadi kita pun mhm, ketika sama anak, sama suami pun bicara diajak ngobrol lah. iya, Nah, ibu itu punya ini, punya apa sih mhm, jualan, ibu juga seorang mhm, bisnis. Dikasih pengertian aja mhm, gitu. Nanti iya kalau betul, misalkan ketika ibu sedang main HP, jangan tangguh dulu ya. Nanti HP-nya kalau ibu udah selesai kasih kasih buat iya, mainnya atau enggak nonton yang heeh, selanjutnya iya gitu. Ke suami betul, pun sama kasih pengertian. Jadi mhm, saya akan bisa meluangkan waktu seperti itu Teh. Saya pun kayak gitu mhm, sama suami. Ini betul, jadwal saya nih kayak gini nih diratur-ratur. iya, Nah ini juga ini. Nah saya minta waktu kalau misalnya ini berapa mhm, jam ini saya minta waktu untuk di bisnis iya, saya gitu. Iklan betul, lah, training iya, apa gitu untuk tim lah gitu. Jadi ya gitu, mohon pengertiannya gitu. Jadi jadi, kita harus meluangkan waktu ya. komunikasi ya Teh ya. Jadi kita harus mampu mengkomunikasikan dengan keluarga, Betul, dengan suami dan anak-anak. Jadi anak-anak. bagaimana kita, berkomunikasi. Nah, kadang masalahnya ada juga sih yang suami yang nggak pengertian gimana nih Teh? Mungkin ada nih, Iya betul. Ya kalau misalnya nggak suaminya nggak bisa diajak kerja sama misalnya. Nah, itu gimana tuh Teh tuh, gimana? oh gitu, kalau kalau aku sih getok itu ya gitu ya kitanya. Kita dulu kalau misal pengertian, aku kan gini, bukan berarti aku menuntut ya, bukan berarti aku menuntut hak nih kata-kata. Kita ya kasih pertama ya kita harus bangun komunikasi dulu, perhatian dulu gitu. Ketika aku ada yang kurang, coba ngomong saja gitu. Tapi Mhm, setidaknya ya sedikit lah berapa persen deh ngasih saya dukungan gitu untuk bisa ke bisnis itu. Toh aku juga kan ketika saya bisnis itu kita bisa sukses, kita ngejalaninnya tuh apa ya bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Apa kita bisa tidak menilai ibadah tuh gitu atau bang atau mas atau beb apa sayang gitu ya gitu. Cuma punya dukungan saja ke seorang istri, tapi saya tidak akan pernah saya janji kok saya tidak meninggalkan tugas kewajiban saya sebagai seorang istri. Gitu aja kan gitu. Nanti juga lama-lama ya artinya pun akan luluh gitu. Ya doakan, iya, terutama kita doakan di sepertiga malam ya. Karena yang punya hati itu Allah gitu ya. Hati suami kita pun milik mhm, Allah. Ya udah, kita rayu Allah iya, karena Allah itu maha romantis. Ya enggak Teh? betul. Iya, Gitu. katanya bener Teh, kadang ada CS juga malam-malam chat konsultasi, "Udah deh suami terus ngedumel," katanya, "dah malam Eh, mah." Iya ya, ya, kadang-kadang ya mungkin kita bisa kasih waktu ya ke CS, misalnya kita kasih jam nih, kita buka, toko jam sekian sampai jam sekian, melayani chat jam sekian gitu. Jadi sehingga kita bisa mengatur ya ketika sudah iya malam betul. mungkin chat dibales besok ya, maaf, bisa seperti itu. Tapi Bolehlah kadang-kadang kalau suka misalnya kita gatel punya ya, punya WA kadang kita bisnis. gatel, kadang suka pengen Iya, bales. kalau kita punya WA bisnis atau di Facebook itu kan bisa aja tuh bisa diatur kayak Iya, misalkan open dari jam 9 gitu ya untuk konsul gitu ya, mhm, jam 9 sampai jam 9 malam, udah nggak sampai apa malam, gitu, atau mhm, jam 8 malam gitu. Nah, ketika ada ting gitu, nah ini ya udah jangan dibuka dulu kita sedangkan kita lagi fokus sama mhm, keluarga gitu. Nanti juga besok gitu. Nah, nggak mungkin lah kalau misalkan ketika kita sudah suatu apa membrandingnya kita kuat, CS itu pun akan berkonsultasi itu tidak akan kepindah ke orang lain kok karena kitanya mhm, brandingnya sudah kuat gitu. Jadi mhm, kita menjalin apa komunikasinya pun baik gitu ya. Pasti si orang itu akan menunggu
apa ya, solusi dari kita gitu. Kita ketika kita mau konsul gitu, Teh pasti akan masih menunggu besok gitu. Karena kita kan sudah ada tertera jam 9 sampai jam 9 malam atau jam 9 sampai jam 8 malam gitu. Insya Allah si customer itu paham gitu. Iya. Ada yang bertanyakan lagi teman-teman? Sepertinya ini ada ya Pak resumnya nih Teh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh dia, terima kasih ini. Sayang. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah jam 6.32. Ya, sudah jam 6.32 nih. Iya. Udah aja ya. Sepertinya. Nggak kerasa ya. Teman-teman Ratu-Ratus mah mentalnya udah pada mental kuat baja. Ya, mental baja. Pokoknya jangan baperan dah ketika kita melihat seorang itu dari kita itu kok sukses duluan gitu. Mungkin sukses duluan itu kitanya koreksi lagi mana kaca, kalau perlu di rumah itu pasang kaca yang banyak ya. Kita udah sampai mana proses apa usahanya, sekeras apa, udah sampai sekeras mana gitu. Kalau aku kayak gitu Teh, kaca mana kaca. Jadi kembali lagi ke diri kita ya Teh, ketika kita Oke, kita ya udah, kita udah 33. Next kita bisa lanjut lagi di Zoom selanjutnya gitu ya. Tetap semangat, selalu apa sih ya, jadi kita itu fokus pada ada suatu pepatah ya, emas sama diri kita. Kalau emas itu bisa, ketika emas itu berada di tempat lain itu akan nilainya tinggi harganya gitu. Nah, lagi juga akan berpindah lagi, akan nilai tinggi harga. Ketika kita tidak dihargai di satu tempat, kita akan dihargai di tempat yang lain gitu. Jadi kita fokus saja menebar manfaat dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bermanfaat gitu. Fokus menebar manfaat ya, karena niat kita di Ratu-Ratus itu bukan semata-mata mencari keuntungan ya, keuntungan dunia saja, iya. Sehingga ketika kita membuat postingan itu ya tujuan kita adalah ingin membantu, ingin menolong, menebar manfaat. Jadi ketika terjadi closing nggak closing kita nggak masalah. Betul. Gitu ya. Mungkin kitanya ada yang kurang, kita nggak posting. Terus aja menebar manfaat, fokus ke menebar manfaat gitu. Ya. Tidak ada lagi yang tanya ini, kita sudah jam 6.35, ya jangan lelah, terus berjuang ya, tetap semangat. Iya. Semangat yuk ya. Konsisten. Kita sudah saja ya kita kali ini, mudah-mudahan hari ini banyak manfaat yang bisa diambil teman-teman semua. Semoga hari ini juga rezeki kita mengalir deras, ya Allah. Di tiap menit, tiap detik. Amin, ya. Mudah-mudahan amin. Semua diberi kelancaran ibadah puasanya sampai nanti maghrib. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Teh Dinda, terima kasih atas materinya hari ini yang luar biasa. Terima kasih juga Teh Fia, sama-sama. Semoga semangatnya terus membara dan bisa menular gitu. Ingat, fokus menebar manfaat saja gitu. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next show. Semoga bermanfaat ya. Tidak ada lagi.